Pemirsa, supaya Anda bisa nabung dulu ya sebelum nyalek periode berikutnya. Sekarang saya akan hadirkan kepada Anda. Berapa sih uang yang harus dikeluarkan kalau mau nyalek? Wah ini kita hitung-hitungan ini pemirsa. Ayo langsung saja saya putarin. Nah ini dia pemirsa ya. Jadi kalau punya uang segini sok atuk lah bisa. Caleg DPR 1,15 sampai 4,6 miliar. Aduh, ini mau pakai uang monopoli kali ya. Biaya caleg DPRD provinsi 500 juta sampai 1 miliar. Caleg DPRD kabupaten kota 250 hingga 500 juta. Punya uang nggak segini pemirsa? Ini di atas kertas ya. Ini yang dikeluarkan oleh para caleg kalau mau maju DPR, DPRD provinsi, bahkan juga DPRD. Untuk apa sih? Ini harus ada akomodasi ke daerah pemilihan. Makin sulit daerahnya, makin besar kosnya. Pengumpulan massa pemirsa, kan kalau sosialisasi kan kalau nggak dikumpulkan massanya ya ngapain juga orang mau datang. Bantuan sosial ini masih diperbolehkan kalau dalam rentangan yang masih diperbolehkan. Contohnya tadi karpet masjid, mukena, sajadah dan lain-lain. Atau juga mungkin sembako ya. Dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Stiker apa masih ada nggak ya stiker? Atau juga pin dan lain-lain, kaos dan lain-lain. Masuk ke biaya-biaya tadi sudah saya sebutkan. Mas Lusius, ini angka sebenarnya praktek di lapangan lebih besar nggak sih? Saya kira lebih besar ya, ada yang pernah bilang kan 6M gitu wow, ya. DPR tuh ya? DPR RI gitu ya, jadi bahkan mungkin ada yang lebih dari 10M gitu, dengar gosip-gosip yang sekarang nih ya. Jadi saya kira sih kalau soal dana untuk proses pencalekan tuh, saya kira memang luar biasa besarnya. Apalagi kita tahu persaingan itu tidak hanya antar partai gitu ya. Tapi di internal partai juga caleg-caleg ini harus bisa memastikan dia bisa mengungguli teman-temannya separtai di dapil itu gitu ya. Jadi pasti kebutuhan untuk kemudian meyakinkan pemilih agar memilih dia itu menjadi luar biasa gitu ya. Dan orang yang kemudian menjawab itu dengan uang, ya harus siapkan uang yang banyak. Kecuali kalau misalnya ada Mas Kukuh tadi itu yang dengan keunikannya mungkin bisa meyakinkan pemilih, dia nggak perlu uang mungkin untuk itu gitu ya. Atau misalnya ada yang melakukan kampanye dari pintu ke pintu gitu. Kaderisasi ala PKS itu ya saya kira harus kita akui gitu, luar biasa hasilnya gitu ya. Mereka membangun jejaring di masyarakat gitu ya. Hingga kemudian ada ikatan antara pemilih dengan calegnya. Dan itu yang saya kira kerjanya itu pasti tidak akan singkat mengikuti masa kampanye. Pasti itu sudah sejak lama gitu ya. Gitu, sehingga ada kepercayaan yang dibangun antara pemilih dengan calegnya. Baik, gitu. Bang Mardhani kan dapilnya ini masyarakat-masyarakat yang sebenarnya udah tahu lah, udah ya ujung-ujungnya duit. Habis sampai 5 sampai 10 M nggak sih? Habis tuh Bang Mardhani tuh. Nggak mau hitung aja dia tuh. Nih. Saya itu karena sering diundang TV One, diundang Bang Lusius Karius dan macem-macem. Jadi gini Cak, memang mahal kalau menganggap masyarakat objek yang harus dibeli, mahal itu. Tapi dia menjadi murah bahkan berkah kalau kita menganggap masyarakat adalah kawan kita berjuang. Saya bersyukur sekali PKS ngambil sikap oposisi ya. Dengan sikap oposisi itu setia hingga hari ini masyarakat oke, pokoknya kita pilih PKS. Tinggal di PKS siapa nih? Saya kebetulan yang 2019 masih ngerasain Cak, ada hashtag 2019 ganti presiden itu. Nih TV One juga banyak sekali kontribusinya. Jadi lebih mudah. Walaupun Caca, ada satu senjata yang saya rasakan sekali. Ini sosial media. Sosial media itu murah, meriah, berkah, Cak. Saya di TikTok, di IG, di X, kadang di Facebook, di YouTube, itu jalan. Tetapi nanti kalau Caca lihat di YouTube tuh saya punya program Indonesia Leaders Talk. Sudah 3 tahun berjalan setiap minggu bareng Ustadz Rocky Gerung gitu loh. Itu bahas tentang segala hal. Jadi disiarkan di radio, di mana-mana gitu. Nah jadi brand mereka itu benar Ismail. Ismail 18 bulan sudah kerja karena dia naik dari provinsi ke pusat. Luar biasa itu Ismail. Kalau saya jagain di kota jauh lebih sulit. Nanti biasanya itu ada yang suara gede-gede itu. Mas Lusius kalau tahu itu. Biasanya bahasanya kabupaten. Kalau kabupaten lebih stabil memang. Kalau kota lebih volatile. Sehingga bahkan sehat. Saya setuju sama Mas Lusius Karius. Bahwa masyarakat kian cerdas, masyarakat kian jadi subjek. Jadi jangan rendahkan pemilih. Tapi kalau
dikit lagi. Kalau lihat IG saya, kadang saya ketemu 2 orang, 3 orang, 4 orang, tapi betul-betul intimate gitu. Dalam diskusi sampai grip dapat connected baru itu. Kalau Oke, banyak-banyak ya, malah banyak ketipu gitu, Cak. Yang mahal oke, itu yang sering ketipu itu, Cak. Karena ya. banyak uncal, Cak. Usaha nipu calon banyak sekali. Banyak yang sampai ngamuk ya. Betul, betul. Baik, Bang Mardhani tahan dulu. Sekarang saya ke Mas Kukuh. Mas Kukuh, maaf ya, ini ada pertanyaan saya harus tanyakan karena ini salah satu pertanyaan dari masyarakat. Mas Kukuh ketika nyalek sebenarnya terpikir tidak memang mau menang atau jangan-jangan ya iseng-iseng aja lah atau mungkin ada yang menawarkan uang sekian supaya nyalek meramaikan surat suara atau memang seru-seruan aja, nothing tulus saja. Bagaimana Mas Kukuh? Memang saya niat, jadi ini pembuktian bahwa kita punya hal yang sama, walaupun memang logistik itu pasti berperan penting juga, tetapi yang terpenting adalah kita niat. Apapun itu kan kalau niat ya ada jalan dan pembuktian bahwa semua itu punya hal sama untuk kita mencalonkan diri. Nah, seperti itu. Makanya untuk mengakali yang saya tidak gablek duit ini kan, akalinya tidak membuat kumpulan mengundang orang seperti caleg lain. Jadi saya up di media, baru kemudian mereka DM saya, Mas kesini dong, kesini. Jadi menurut undangan, bukan mengundang orang membuat perkumpulan. Jadi saya datang, bawa gitar, nyanyi sambil serap aspirasi. Jadi simpelnya seperti itu. Dan udah tahu dari lagu saya kan, boten saged nyangoni, tidak bisa memberi uang dan tidak mau berjanji. Jadi saya datang cukup membawa tangan kosong dan gitar. Bahkan ketika pulang ya dibawain melon karena orang kampung, kadang beras, kadang kopi. Jadi malah saya tidak nyokok tapi disogok. Oke. Sekarang saya ke Mas Ismail. Mas Ismail, walaupun dengan modal minim, sebenarnya sampai miliaran nggak sih keluar uang? Itu dia. Bagaimana? Saya belum itu Mbak Caca detailnya karena kita ada 9 tim di 9 kabupaten. Tetapi yang pasti dari seluruh yang terpilih di dapil saya bisa pastikan bahwa saya yang paling hemat, saya yang maju dengan modal paling pas-pasan tuh. Jadi saya bisa menyampaikan bahwa range yang disampaikan tadi di Mbak Caca di presentasi yang tadi disampaikan bahwa memang itu kelihatannya adalah angka faktual di lapangan. Hanya saja saya ingin sampaikan bahwa sekali lagi tidak semuanya tolak ukurnya adalah pendanaan. Kami banyak menemukan kader-kader PKS di bawah, di kabupaten, di provinsi. Menangnya itu menang bukan karena persoalan pendanaan, tapi mereka memang selama ini jalan, berkeliling, selama ini memang mereka membangun investasi sosial yang sudah banyak, sehingga pada masanya begitu pemilu mereka nggak kesusahan, karena mereka bukan diukur oleh uang di masyarakat, tetapi diukur karena sering hadir setiap kali ada agenda-agenda kemasyarakatan. Jadi saya mau menyarankan buat pemirsa kalau mau maju caleg dan modalnya pas-pasan tapi punya investasi sosial sebaiknya bergabung ke PKS. Karena di PKS itu ruangnya diberikan buat siapapun untuk yang mau menang. Kira-kira begitu Mbak Caca. Mas Lusius, boleh singkat saja, memang benar bahwa masyarakat itu nggak butuh uang? Masa bukan sekarang ya mau milih ya kasihlah kita untuk makan hari ini, bagaimana? Ya, saya kira yang masih lebih dominan diceritakan oleh para caleg di saat kampanye pasti masih butuh uang gitu ya. Kita tahu jumlahnya bervariasi gitu ya, ada serangan fajar juga. Bahkan di pemilu kali ini saya kira itu semakin wajar saja orang lakukan gitu ya, semakin terbuka saja gitu politik uang gitu ya. Karena mungkin merasa bahwa Bawaslu tidak pernah akan menindak yang begitu-begitu gitu ya. Jadi saya kira sih tetap pemilih itu masih lebih banyak yang merasa bahwa uang yang diberikan oleh caleg, oleh politisi, oleh calon tim suksesnya presiden itu tetap mereka perlukan gitu ya. Dan saya kira wajar-wajar saja. Mungkin masyarakat berpikir ya 5 tahun nanti dia mungkin tidak akan pernah mengunjungi mereka gitu ya. Ya saat dia bisa berpapasan langsung, kenapa tidak berharap bisa mendapatkan uang gitu ya. Jadi saya kira sepraktis itu sih pertimbangan pemilih. Tapi saya justru bertanya kepada teman-teman caleg terpilih ini gitu ya. Menyebutkan berapa misalnya jumlah uang yang dia keluarkan untuk kampanye, kisarannya saja itu mungkin akan lebih baik sebagai pendidikan politik. Kalau misalnya tadi ada yang mengatakan tidak mengeluarkan uang banyak, kira-kira berapa sih? Apakah sampai 250 juta, apakah sampai 500 juta gitu ya. Supaya meyakinkan kita juga bahwa oh ya ada yang terpilih tanpa harus kemudian mengeluarkan uang sebegitu banyak. Dan uang yang dia keluarkan misalnya hanya 10 juta, 20 juta atau seperti itu. Oke, nanti kita todong pertanyaan habis berapa sebenarnya, kisaran lah kalau masa
nggak mau sebut juga udah ini saya akan terus todong pemirsa ya Kalau sesaat nggak mau lagi. sebut artinya ada banyak rekeningnya pasti. Oh, oke. Sama sesaat lagi saya juga mau nanya, sebenarnya kok bisa ya hanya dengan modal nyanyian bisa membuat orang memilih? Nanti Mas Kuku, kalau saya nyanyi pemirsa kabur pemilih saya. Nanti kita todong juga Mas Kuku mau nyanyi. Mantap, sesaat Oke, lagi. siap.